Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Kemarin itu Mas Mahfud kok tidak masuk? Kemana Mas Mahfud? Sakit gigi Pak Ustadz. Oh iya, lain kali jangan sakit gigi lagi ya. Iya Ustadz, saya mau kasihkan ke ayam nanti. Oke, oke, baik-baik. eh Anak-anak sekalian, pada pelajaran pagi hari ini, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Mas Nurrahim. Kemudian nanti kita membahas materi tentang Quran hadis. Ya, Ustadz Nurrahim bisa, Ya Ustadz. Mas Nurrahim bisa dipimpin pembacaan doanya. Iya Ustadz. Ya mari Silakan. teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita, kita baca surah Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, na'udzu. Iya. Ustaz. Amin. Terima kasih. Sebentar. Sebentar punya saya ini ini. Tampilannya tidak bagus. Oke. Sudah jelas Ustaz di sini. Jelas ya? Kemudian ini perhatikan ya anak-anak sekalian. Di situ ada surah yaitu surah Al-Asr ya. Saya baca dulu, kalian perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Anak-anak, di situ ada surat Al-Asr. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang mat. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang mat tabi'i. Coba dalam surat tadi kalian cari bacaan mat ya. Paham ya anak-anak ya? Untuk asesmen awal, untuk penilaian awal, paham ya? Paham. Ya, nanti dicari itu setahunya kalian dulu. Ya, kan masih belum dijelaskan sama Pak Guru. Itu setahunya kalian dulu apa saja di situ yang mengandung bacaan mat kalian tulis ya. Kemudian kita perhatikan lembar berikutnya, dalil mempelajari tajwid ya. Dalilnya itu ada dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi membaca Al-Qur'an tidak boleh sembarangan. Tidak boleh membaca dengan cepat yang hampir atau bisa-bisa menghilangkan hukum bacaan tajwid di dalamnya. Ya, harus pelan-pelan. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, at-tartil huwa ma'rifatu tajwidil huruf wa ma'rifatul wukuf. Artinya, pengetahuan tentang tajwid yang berkaitan dengan makhraj dan huruf dan sifat huruf serta mengetahui tentang wakaf atau tempat berhenti. Jadi ada tempat berhenti, kapan harus bernafas, kemudian makharijul huruf harus juga diperhatikan, tidak boleh sembarangan. Soalnya dalam Al-Qur'an itu dalam huruf hijaiyah ada huruf-huruf yang hampir sama. Ya, seperti h dan h. Itu makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya itu berbeda. Jadi harus dibaca dengan benar, tidak boleh sembarangan ya. Itulah ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya anak-anak, di sini ada bacaan mat ya. Saya jelaskan, Pak Guru jelaskan sebentar tentang mat. Menurut bahasa, mat adalah isim masdar dari fi'il madi madda yamuddu maddan.
Ya, isim masdar. Fi'il madinya apa? Madda. Mudhari'nya apa? Ya muddu. Masdarnya apa? Maddan. Apa artinya? Artinya panjang atau memanjangkan. Itu mad secara bahasa menurut arti dalam kamus bahasa Arab. Ya. Ada yang mengatakan juga, ya, sebagian ulama mengatakan bukan panjang, bukan hanya panjang, artinya apa? Ziyadah, bertambah. Ya. Ya, hampir sama pemahamannya, hampir sama. Panjang dengan bertambah itu pemahamannya hampir sama. Itu adalah mad secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, yaitu memanjangkan bacaan dalam Al-Quran jika bertemu dengan huruf mad yang ada 3. Perhatikan anak-anak, huruf mad itu ada 3. Yang pertama adalah waw. Yang nomor 2 adalah alif. Yang nomor 3 adalah ya. Waw, alif, ya. Iya. Ya, perhatikan, bukan hamzah tapi alif. Ya. Kalau hamzah itu bisa dibaca menjadi a. Kalau alif tidak bisa dibaca, ya. Dan itu menjadi salah satu huruf mad dengan ketentuan alif setelah harokat fathah. Kalau ada huruf hijaiyah berharkat fathah, kemudian setelahnya ada alif, maka dibaca mad, ya, atau dibaca dengan mad tabi'i, ya. Kemudian waw setelah harkat dhamma. Kalau ada huruf hijaiyah berharkat dhamma, setelahnya ada waw sukun, maka dinamakan mad tabi'i atau dibaca panjang, ya. Dan setelah itu adalah iya. Ada huruf hijaiyah, ya, berharkat kasro, setelah itu ada iya sukun, maka dinamakan apa? Mas Mahfud, dinamakan apa Mas Mahfud? Dinamakan apa ya Ustadz? Agak ngantuk Ustadz, nggak jelas saya. Mas Mahfud ini memang bandel ini ya. Terus, coba Mas Nur Rahim, dinamakan apa itu? Kalau ada huruf hijaiyah berharkat, kemudian setelahnya itu ketemu dengan salah satu huruf mad yang 3, dinamakan apa? Mad tabi'i Ustaz. Mad tabi'i. Bagus Ustadz Nur Rahim ini. Jangan ikuti Mas Mahfud ya. Itu nakal, itu udah pernah belajar itu. Embui. Ya Ustaz. Embui, ya. Itu memang. Itu ya. Itu adalah pengertian mad tabi'i atau pengertian mad. Begitu ya. Kemudian di slide berikutnya anak-anak, di sini ada jenis-jenis mad. Ya, mad itu ada 2. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i, yang nomor 2 adalah mad far'i, ya. Jadi mad itu dibagi 2. Yang pertama adalah mad tabi'i, yang nomor 2 adalah mad far'i. Nah, yang mad tabi'i ini hanya sendirian, tidak dibagi-bagi, ya. Mad aslinya memang dasarnya, ya, dasar dari mad itu. Kalau mad far'i dibagi lagi menjadi 13 macam. Ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad far'i, dan lain sebagainya, ya. Itu tentang pembagian mad. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mad tabi'i, ya. Apa itu mad tabi'i? Seperti yang saya jelaskan tadi, adalah mad asli atau mad tabi'i merupakan sebuah konsep dasar mad yang terdiri dari harokat fathah yang diikuti huruf alif, harokat dhamma yang diikuti huruf waw, dan harokat kasro yang diikuti huruf ya. Itu ya, itu adalah mad tabi'i seperti yang tadi saya jelaskan tadi itu, ya. Mad asli atau mad tabi'i terjadi apabila huruf berharkat fathah bertemu dengan alif. Itu ada contoh di bawah itu, nuhiha. Ada huruf hijaiyah ha berharkat fathah, kemudian bertemu dengan
alif, maka dinamakan mat tabi'i. Kemudian ada huruf berharkat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dinamakan mat tabi'i. Di sini contohnya adalah hi, ha, hi. Ya, ada huruf hijaiyah ha berharkat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dinamakan mat tabi'i. Kemudian yang selanjutnya adalah ada huruf berharkat dhamma bertemu dengan wawu. Ya. Di sini dicontohkan nun berharkat dhamma bertemu dengan wawu sukun, maka dinamakan mat tabi'i. Itu ya. Kemudian panjangnya kan tadi dibaca panjang. Kalau ada mat tabi'i itu dibaca panjang. Panjangnya berapa, Tat? Panjangnya mat tabi'i itu ada 1 alif atau 2 harokat, 2 gerakan. Gampangnya pakai tangan sudah. Kalau mau pingin tahu panjangnya mat tabi'i itu 2 gerakan. Nu, hi, ha, ya, begitu ya cara bacanya ya. Paham ya anak-anak ya? Iya, Ustaz. Kemudian selanjutnya kalau sudah paham, tadi oleh Bukton. Enggak enak. Ya, aktivitas kelompok sekarang. Bagilah kelas kamu menjadi beberapa kelompok ya. Ini karena ada 15 orang. Ya, maka dibagi 3 aja ya. Karena ini kelas buntut. Kelas buntut itu biasanya siswanya sedikit ya. Rekarena ya. Untuk grup pertama yaitu Ustadz Mahfud, Mas Mahfud ya. Iya, Ustaz. Grup yang pertama, yang nomor 2 kelompoknya Ustadz Nurrahim, Mas Nurrahim. Kemudian yang nomor 3 kelompoknya Mbak Fauzia, ya. Apa tugasnya? Carilah informasi tambahan tentang hukum bacaan mat tabi'i dari berbagai sumber. Cari itu. Kalian boleh nanya ke kakak kelas, boleh nanti ya. Atau mencari menggunakan media internet. Apa itu? Google, nggak apa-apa. Ya, di mana saja nggak apa-apa. Itu tugasnya yang pertama, mencari informasi tambahan tentang hukum bacaan mat tabi'i. Yang nomor 2, informasi yang ditelusuri terdiri atas ayat yang mengandung hukum bacaan mat tabi'i. Cari ayat-ayat yang mengandung huruf hukum bacaan mat tabi'i, ya. Kemudian setelah itu di tabel ada ya, ada keterangannya di tabel ya. Nomor 1. Oh iya, Ustaz. Kata kalimatnya kalian cari di Al-Qur'an. Kemudian suratnya surat apa? Keterangannya dikasih keterangan. Yang mat tabi'inya itu di sebelah mana? Nanti kasih keterangan ya. Paham ya? Iya, Ustaz. Paham. Ya. Tadi kan saya nyuruh nyari surat Al-Asri ya. Iya. Iya, Ustaz. Coba grupnya Mas Mahfud dulu ke depan untuk mempresentasikan tentang pengertian mat tabi'i dan contoh-contohnya. Ya, Ustaz. Ayo teman-teman, ayo maju ke depan semua. Ayo. Tidak boleh nakal, ayo maju. Maju. Ya, Ustaz. Sudah ya? Bawa catatan, Sudah ya? Sudah, Bagus. Ustaz. Ya, keterangannya Ustaz Mas Mahfud ini bagus walaupun sering tidak masuk. Terima kasih, Ustaz. Ya. Kemudian kelompoknya Ustadz Nurrahim, Mas Nurrahim, ayo maju ke depan mempresentasikan. Teman-teman, maju teman-teman. Ayo maju. Ini ada yang dari ikut di belakang, Ustaz. Bagus. Wah, ini bagus ini Ustadz Nurrahim ini. Pinter-pinter ini grupnya Ustadz Nurrahim ini. Kemudian selanjutnya Ustadzah Fauzia, Mbak Fauzia, silakan maju ke depan presentasi. Ayo teman-teman maju. Ayo maju. Bagus juga ya. Ini kompak semua ternyata ya. Dari 3 kelompok ini kompak semua, alhamdulillah. Ya, terus belajar, jangan bosen-bosen atau bandel-bandel di rumah juga ya. Kemudian tugas yang pekerjaan rumah untuk dinilai minggu depan itu
yaitu menulis surat Al-As, ditulis kembali itu yang tadi sudah Bapak Guru jelaskan, contohkan, itu ditulis ulang, kemudian dicari bacaan matnya ya. Ya, Paham ya? Ustaz. Paham, Ustaz. Baik. Kata-kata hari ini untuk kalian semua, anak-anakku sekalian, terangilah rumah-rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi artinya bacalah Al-Quran di dalam di ketika ada di rumah. Kemudian refleksinya, dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh sembarangan, ya. Ada aturan yang harus dipahami, ya. Di antaranya adalah dengan belajar ilmu tajwid. Paham ya anak-anak ya semuanya ya? Paham, Ustaz. Untuk mengakhiri KBM pada pagi hari ini, saya meminta Mas Mahfud untuk memimpin doa. Silakan Mas Mahfud. Baiklah, mari teman-teman kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Guru akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.